Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai impor Indonesia pada Februari 2021 mencapai 13,26 miliar dolar Amerika atau naik 14,86% year on year. Kondisi tersebut juga menjadi penanda kinerja manufaktur dalam negeri yang masih terjaga. Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor Indonesia pada Februari 2021 sebesar 13,26 miliar dolar Amerika atau naik 14,86% dibandingkan periode yang sama pada 2020. Nilai impor RI pada Februari yang naik secara tahunan untuk pertama kali sejak Juni 2019 dipandang menjadi sinyal positif pemulihan ekonomi nasional. Kondisi tersebut juga menjadi penanda kinerja manufaktur yang masih terjaga. Pemerintah memproyeksi kenaikan impor tersebut akibat industri otomotif yang berpeluang menambah impor bahan baku untuk mengantisipasi naiknya permintaan seiring dengan relaksasi PPNBM yang mulai berlaku awal Maret. Kondisi ini pun diharapkan juga merembet ke kinerja ekspor manufaktur Indonesia. Selain itu, pemerintah berharap ekspor otomotif tahun ini bisa bertambah 3-4 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2020 yang hanya 6,60 miliar dolar Amerika atau turun 19,37% dibandingkan dengan 2019. Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan nilai impor Indonesia bisa naik pada Februari lalu dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing. Ya, pemirsa, terkait informasi yang tadi sudah kami sampaikan begitu ya, bahwa ada kenaikan impor pada Februari 2021. Tapi apa yang kemudian menyebabkan nilai impor pada Februari lalu bisa mencatat peningkatan? Langsung saja kita ulas bersama topik kali ini dengan rekan Clara Antawijaya. Selamat siang, Clara. Siang, Fajar. Ya, Clara, kemarin BPS begitu ya sudah mengumumkan data soal ekspor dan juga impor. Tapi sepertinya yang cukup menarik adalah ada hal yang bisa kita garis bawahi, naiknya impor bahan baku ini ke Indonesia. Apa sebetulnya bisa dicermati dari hal ini, Clara? Oke, baik Fajar dan juga pemirsa IDX Channel. Seperti yang kita tahu ya, beberapa hari yang lalu Badan Pusat Statistik ini mengemukakan bahwa Indonesia berhasil mencatatkan surplus di Februari 2021. Dan sebenarnya kita sudah sering sekali ya Indonesia mengalami surplus, memang sudah berbulan-bulan yang lalu. Tapi yang perlu dicermati dari trade balance pada Februari 2021 ini adalah naiknya impor. Ya, impor. Jadi kalau misalkan kita melihat dari segi impor, Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa Indonesia akhirnya mencatatkan impor di Februari 2021 sebanyak 13 miliar dolar Amerika. Dan nilai ini naik 14% secara year on year, di mana pada Februari 2020 Indonesia hanya mencatatkan sekitar 11 miliar US dollar begitu ya. Jadi memang kenaikannya dari 11 miliar US dollar ke 13 miliar US dollar secara year on year, ini kenaikannya 14%. Dan juga Fajar, sebenarnya ini menurun tipis ya dari Januari 2021 sekitar 0,49%. But despite all the things, sebenarnya impor Februari 2021 ini yang menaik secara year on year patut kita apresiasi ya, karena memang kenaikan secara year on year dari segi impor ini baru terjadi ketika Juni 2019 dengan kenaikan 2,02% saja. Dan ini sekarang Februari 2021 kenaikannya 14%. Ini jadi quite remarkable. Dan juga selanjutnya Fajar, impor Februari 2021 ini kalau misalkan kita melihat dari proporsinya, yang paling besar itu adalah impor bahan baku. Jadi memang kalau misalkan kita melihat proporsi dari impor Februari 2021 ini terdapat 3 kategori, yaitu capital goods atau barang modal, dan juga yang selanjutnya adalah bahan baku atau raw materials dan juga konsumsi. Nah, dari proporsinya ini bahan baku mendominasi sekitar 74% dari keseluruhan proporsi. Dan selanjutnya juga ada yang namanya capital goods atau barang modal sekitar 16%, dan juga selanjutnya ada consumptions sekitar 9% saja. Dan ini merupakan indikasi yang baik ya. Menurut Ketua dari Badan Pusat Statistik, Kecik Suharyanto, ini merupakan indikasi bahwa memang manufaktur di Indonesia ini sedang bergeliat. Karena dengan adanya bahan baku yang masuk ke Indonesia, berarti memang industri
industri manufaktur membutuhkan bahan baku. Sehingga ini yang membuat manufaktur bergeliat dan memenuhi permintaan pasar untuk memenuhi demand dalam negeri. Begitu Fajar. Oke, jadi sebetulnya capaiannya cukup positif begitu ya, terutama kita bandingkan dengan beberapa periode sebelumnya. Tapi sebetulnya penyebab utamanya apa nih Clara terkait naiknya impor bahan baku? Oke, baik Fajar. Kalau untuk terkait dengan proyeksi, kita akan berangkat dari perspektif dari ekonom. Kali ini ekonom Indef ya. Ia menyatakan bahwa memang yang menyebabkan naiknya impor bahan baku ke Indonesia yaitu adalah momen akan ada Ramadan dan juga Idul Fitri. Jadi memang pelaku manufaktur ini sudah percaya diri, supply-nya ini harus diperkuat karena demand dari dalam negerinya semakin meningkat. Melihat dari mana? Purchasing power. Jadi memang daya beli masyarakat Indonesia ini sudah dikategorikan sebagai mumpuni begitu ya. Jadi memang pelaku manufaktur ini membutuhkan banyak bahan baku sehingga inilah yang menjadi naiknya impor bahan baku ke Indonesia. Tapi Fajar, kalau misalkan kita melihat dari secara keseluruhan, kalau kita melihat secara year on year memang naik 14%, tapi kita lihat indikatornya adalah Februari 2020, di mana Februari 2020 sudah ada indikasi-indikasi dari pandemi COVID-19 sehingga orang-orang lebih menahan daya belinya. Sehingga ketika people purchasing power ini berada di kategori low atau rendah, ini yang mengakibatkan banyak sekali perusahaan manufaktur yang hold untuk tidak membuat barang-barang atau memproduksi barang-barang yang akan disuplai ke dalam. Jadi supply juga menurun karena demand menurun dan juga kalau misalkan kita melihat ke Februari 2021 sebagai pembandingnya, Februari 2021 kita sudah melihat pemulihan ekonomi yang terjadi sehingga apabila kita memang compare antara Februari 2020 dan Februari 2021 memang kita sudah melihat geliat ekonomi yang lebih melonjak daripada biasanya. Begitu Fajar. Oke, jadi geliat ekonomi mulai terlihat, mulai muncul, akhirnya terefleksikan dari data impor tadi begitu ya, mencatatkan kenaikan. Tapi Clara, jika kita bisa breakdown kembali begitu ya dari data tersebut, apa saja sebetulnya golongan-golongan atau kategori yang memang mengalami kenaikan dari sisi impor tersebut? Baik Fajar, jadi memang ada beberapa golongan yang mengalami kenaikan dari sisi impor yang sangat signifikan. Yang pertama yaitu impor mesin dan perlengkapan elektrik ya. Dan yang kedua ini juga ada impor ampas atau sisa makanan dan juga ada industri gula dan kembang gula. Dan selanjutnya ada perlengkapan optik, fotografi, media, dan juga serta serealia. Nah juga Fajar, untuk mesin dan perlengkapan elektrik ini tercatat naik sekitar 172,8 juta US dollar. Ini tidak tanggung-tanggung dan ya impor mesin dan perlengkapan elektrik ini merupakan yang terbesar di antara yang lain. Begitu Fajar. Oke, jadi ternyata berbagai kategori ataupun golongan akhirnya juga bisa kita lihat datanya tadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Clara. Nah ini saya ingin spesifik Clara ke peningkatan impor mesin dan juga perlengkapan elektrik yang tadi juga disebut cukup besar, bahkan menempati posisi pertama sepertinya. Tapi adakah kemudian stimulus yang atau sentimen lain yang memang akhirnya mempengaruhi peningkatan impor mesin dan perlengkapan elektrik ini? Ya betul sekali Fajar, ini akibat dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi memang kita bisa melihat ya ketika penerapan stimulus PPNBM oleh pemerintah ini dikeluarkan, terjadi kenaikan untuk industri otomotif dalam negeri dan ini juga erat kaitannya dengan posisi manufaktur di Indonesia ya. Jadi memang dengan naiknya demand dari otomotif industri ini memiliki implikasi terhadap dibutuhkannya bahan baku atau penolong dari luar untuk memenuhi stok otomotif dalam negeri. Dan juga Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga mengatakan industri otomotif ini memiliki multiplier effect yang banyak ya. Jadi tidak hanya otomotif secara sektoral, tapi sektor yang terlain juga terkena imbasnya apabila sektor otomotif naik. Dan juga sektor otomotif ini juga yang menyumbangkan banyak sekali impor bahan baku ya. Dan juga
Dengan melihat geliat seperti ini dan juga digelontorkannya stimulus dari pemerintah, ini yang membuat Menteri sangat-sangat optimistis bahwa penjualan mobil ya, khususnya mobil ini karena ini di sektor otomotif di Indonesia semakin meningkat. Memang pada tahun 2020 realisasinya itu sangat sedikit, yaitu 550.000 unit mobil terjual di Indonesia. Tapi melihat dari geliat manufaktur yang semakin tinggi dan juga PPNBM digratiskan itu sebagai wujud dari stimulus pemerintah juga sudah digelontorkan. Ini yang membuat optimisme bahwa di tahun 2021 Pak Menteri ini sangat optimis bahwa penjualan mobil di Indonesia akan mencapai 800.000 unit sampai dengan 1 juta unit. Dan optimisme ini diungkapkan dalam statement dari Pak Menteri, bisa disaksikan di cuplikan berikut ini. Tren yang bagus gitu kan ya, dan kita sudah prediksikan memang ada beberapa industri yang akan naik dengan turun dengan dihapuskannya PPNBM untuk otomotif. Saya merasa bahwa ini pasti ada peningkatan daripada impor barang-barang bahan baku dan bahan penolong untuk memastikan bahwa stok kita untuk otomotif kita tahun ini akan lebih baik daripada tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu kita cuma konsumsi 550.000 mobil, mudah-mudahan kita bisa naik antara 800 sampai 1 juta. Nah, ini juga menggerakkan daripada kapasitas pabrik kita untuk memastikan ekspor daripada otomotif kita yang tahun lalu menghasilkan lebih dari 6 miliar dolar itu bisa kita tambah setidaknya 3 sampai 4 miliar dolar pada tahun 2021 ini. Jadi saya menyambut baik geliat daripada ekonomi ini. Mudah-mudahan ini juga akan terus sejajar dengan sejajar dengan penurunan daripada penularan COVID-19 dan mudah-mudahan kita menuju new. Ya, dan kondisi ini pun juga diharapkan dapat merembet ke ekspor dari kinerja otomotif dalam negeri juga. Dan juga Menteri Perdagangan M. Lutfi juga mengungkapkan bahwa semoga di tahun ini, di tahun 2021, sektor otomotif akan menyumbang ekspor sekitar 3 sampai dengan 4 juta dolar Amerika Serikat. Karena memang kalau misalkan kita melihat dari kinerja tahun 2020 di mana pandemi ini memukul sektor otomotif sangat dalam ya, hanya terdapat sekitar 6,6 billion US dollar transaksi sektor otomotif. Jadi diharapkan di tahun 2021 ini akan ada peningkatan sekitar 3 sampai 4 juta billion US dollar. Begitu Fajar. Oke, jadi sektor otomotif mewakili sektor real begitu ya, akhirnya menjadi salah satu sektor yang mengalami pergerakan luar biasa. Dilihat tadi ada impor dari komponen mesin dan juga elektrik yang diharapkan memang ini menjadi booster juga begitu ya untuk kemudian ada aktivitas yang lebih menggeliat lagi dari sektor otomotif dan akhirnya tadi bahkan ekspornya sendiri sudah ditargetkan cukup besar. Dan kita harapkan memang segala macam persoalannya bisa terus dilalui begitu ya, dan salah satunya tadi dukungan pemerintah tentunya tetap diharapkan. Nah, selain kategori mesin dan juga elektrik, Lara, ini data lainnya juga menunjukkan ada impor bahan baku komoditas gula dan serealia yang juga tercatat menjadi penyumbang kenaikan bulanan terbesar pada Februari lalu. Nah, sebetulnya jika kita gali lebih lanjut lagi dari hal ini, apa yang kemudian bisa kita lihat dan penyebabnya sebetulnya apa? Akhirnya bahan baku terutama serealia dan juga tadi yang sudah saya sebutkan menjadi meningkat di Februari lalu. Ya baik Fajar, mungkin kita akan throwback sedikit ya. Memang pada tahun 2021 di Februari ini impor golongan gula dan kembang gula ini menaik secara signifikan yaitu 75,6 juta US dollar. Sedangkan golongan satu lagi adalah serealia. Ini menaik lumayan besar sekali ya, 52,9 juta US dollar. Dan kalau misalkan kita melihat dari perspektif pelaku pasar, menurut gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI, memang kenaikan aktivitas impor bahan baku untuk makanan dan minuman ini memang secara tren menaik karena apa? Momentum. Balik lagi ke momentum Ramadan dan juga Idul Fitri. Jadi banyak pelaku pasar yang meyakini bahwa ketika Ramadan dan Idul Fitri, demand dari masyarakat ini akan menaik sehingga mereka percaya diri untuk memproduksi barang lebih banyak di tahun-tahun ini, di awal tahun ini ya. Jadi memang
impor bahan baku untuk makanan ini meningkat seiring dengan adanya momen Lebaran dan Idul Fitri. Tapi tidak di situ saja, memang kita harus apresiasi ya, impor bahan baku ini naik, berarti ini juga dari segi manufaktur juga berarti kembali bergeliat begitu. Tapi di sisi lain juga yang dikhawatirkan adalah sebenarnya kita tidak boleh secara 100% begitu ya, bergantung terhadap impor. Karena ketika kita bergantung kepada impor 100% nanti akan terjadi fluktuatif harga yang tidak bisa dikendalikan oleh dalam negeri. Jadi memang ini patut kita hedging, tapi untuk sekarang mengingat bahwa industri manufaktur telah terpukul di tahun 2020 dan butuh momentum untuk menggeliatkan kembali dari industri manufaktur ini, jadi memang dibutuhkan impor bahan baku yang banyak untuk industri manufaktur dapat bergeliat secara normal kembali di tahun 2021. Begitu Fajar. Oke, jadi memang tidak bisa sepenuhnya kita bergantung juga pada impor, tapi semoga data tadi kita lihat sebagai indikasi adanya pemulihan aktivitas ekonomi begitu ya. Untuk kemudian juga kita harapkan masyarakat juga sudah mulai mengalami peningkatan dari sisi permintaan, dari sisi produksi atau dari sisi industri manufaktur atau perusahaan juga sudah mulai berani untuk memproduksi lebih banyak. Tapi jika kita lihat secara keseluruhan, Clara, bagaimana sebetulnya kondisi industri manufaktur Indonesia di saat ini? Apakah kemudian lagi-lagi pemulihan sudah mulai terlihat dari industri ini? Baik Fajar, jadi kalau misalkan kita mau melihat ya kondisi manufaktur di Indonesia pada saat ini seperti apa, banyak indikator-indikator yang ada. Tapi mungkin kita bisa melihat dari Purchasing Manager Index atau PMI. Jadi kalau misalkan kita melihat dari indikator ini, manufaktur Indonesia berada di level 52,2 pada Januari 2021. Ini menaik dari Desember 2020 yaitu sebesar 51,3. Nah sebenarnya kenaikan ini sudah 4 bulan berturut-turut, tapi memang Januari 2021 itu merupakan yang terbesar dari 6,5 tahun survei ini ada. Dan juga setelah survei ini ada di tahun 2011, dikenaikan pada Purchasing Manager Index di Januari 2021 ini merupakan yang terbesar di antara tahun-tahun lainnya. Ini yang menandakan bahwa memang industri manufaktur di Indonesia sudah terlihat pemulihannya sejak dari awal tahun 2021, ditandai dengan tingginya Purchasing Manager Index yang ada di Januari 2021. Jadi kita bisa bilang bahwa memang sektor manufaktur ini sudah sedikit demi sedikit berangsur pulih. Begitu Fajar. Tapi apakah kita sudah mulai bisa melihat indikator tersebut dengan penuh kegembiraan, Clara, bahwa akhirnya industri manufaktur kita sudah mulai pulih, atau justru kita masih harus menunggu beberapa indikator lainnya yang memang terus dipantau? Ya, tentu. Jadi memang kita tidak boleh rely dalam satu indikator saja Fajar. Kita harus melihat dari indikator-indikator yang lainnya. Seperti misalkan poverty line dan juga tingkat konsumsi dalam negeri, bagaimana itu ke depannya. Tapi menurut hemat saya, karena memang kalau misalkan kita melihat dari Purchasing Manager Index ini merupakan salah satu yang reliable untuk mengukur ketahanan manufaktur di Indonesia. Begitu Fajar. Oke, jadi PMI memang masih menjadi indikator utama begitu yang diperhatikan, bahkan juga memang pemerintah beberapa kali dalam beberapa kesempatan selalu memberikan highlight begitu ya untuk PMI yang sudah mulai mengalami peningkatan, bahwa ini menjadi indikator utama dari pulihnya industri manufaktur Indonesia. Tapi memang harus kita tunggu nanti bagaimana kemudian sejumlah indikator lainnya bisa benar-benar memberikan level konfirmasi bahwa industri manufaktur Indonesia sudah mulai menunjukkan pemulihan. Lantas dengan kondisi-kondisi tersebut, Clara, adakah kemudian proyeksi yang bisa dibagikan juga ke pemirsa terkait dengan industri manufaktur Indonesia ke depannya? Baik Fajar, terkait dengan proyeksi berangkat dari perspektif ekonom, kali ini ekonom dari Indef yang menyatakan bahwa industri manufaktur ini diprediksi akan tetap perkasa atau di zona ekspansif ya. Dan kalau misalkan mengacu dari Purchasing Manager Index, diharapkan Indonesia pada tahun 2021 ini tetap memiliki rekor di angka 50 saja ya. Kalau bisa seperti Januari 2021 di level 52,2. Tapi sebenarnya overall, Fajar, kalau menurut dari ekonom Indef, terdapat 2 skenario yang bisa terjadi. Skenario pertama yaitu adalah terkait industri manufaktur yang berorientasi ekspor, ini diharapkan menaik gitu ya di Indonesia, melihat
banyak sekali pangsa pasar Indonesia seperti misalkan Amerika Serikat dan China yang sudah mengalami pemulihan ekonomi dan ini yang mengindikasikan bahwa di dalam negeri mereka people purchasing power-nya semakin tinggi dan butuh banyak sekali pasokan dari kita begitu ya. Jadi diharapkan skenario ini yang pertama ini akan terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi secara global. Tapi skenario yang kedua ini patut yang kita antisipasi yaitu terkait industri manufaktur yang berorientasi pasar dalam negeri ini cenderung menurun karena memang people purchasing power yang masih lemah. Walaupun kita sudah melihat adanya peningkatan dari segi people purchasing power atau daya beli masyarakat, tapi tetap saja kita masih belum ada di level sebelum pre-pandemic. Jadi ini yang menjadi PR bagi pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat as a whole, apalagi sebentar lagi ini mau ada momen Lebaran dan Ramadan yang diharapkan ini dapat menaikkan dan menjadi booster bagi people purchasing power secara keseluruhan, begitu Fajar. Oke, jadi akhirnya ada beberapa skenario begitu ya tadi yang sudah disebutkan, beberapa hal yang juga bisa diperhatikan, terutama apakah Indonesia juga sudah mulai bisa mengikuti pemulihan yang terjadi di beberapa negara termasuk industri manufaktur, salah satunya China begitu ya, sudah mencatatkan pertumbuhan dari industri manufakturnya yang sudah berjalan cukup baik. Dan kita lihat nanti bagaimana kemudian perkembangan dari industri manufaktur Indonesia dan tentunya perkembangan dari stimulus, insentif, berbagai indikasi tentu harus kita perhatikan. Tapi Clara, saya ingin bertanya lagi begitu terkait dengan daya beli nih, mungkin juga bisa menjadi salah satu yang bisa kita perhatikan. Apakah kemudian pemulihan daya beli masyarakat begitu sudah mulai terlihat juga? Apakah kemudian ada langkah-langkah yang akhirnya dilakukan juga oleh pemerintah? Dan adakah data-data juga terkait dengan daya beli yang bisa kita sama-sama diskusikan? Baik Fajar, memang daya beli masyarakat merupakan kunci dari pemulihan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karena memang Indonesia ini yang sangat besar dengan populasi yang sangat banyak, justru pendapatan GDP kita lebih besar dari people purchasing power dalam negeri atau daya beli dalam negeri daripada luar negeri. Nah inilah yang menjadi kunci dari pemulihan ekonomi secara nasional. Dan ini juga yang mengakibatkan pemerintah ini menggelontorkan banyak sekali stimulus, banyak sekali insentif. Ini seyogianya untuk menaikkan people purchasing power di dalam negeri, begitu Fajar. Contohnya seperti pemberian PPNBM untuk mobil yang di bawah 1.500 cc dan juga DP 0% bagi orang-orang yang ingin membeli rumah. Fajar tertarik untuk membeli rumah baru? Silakan. Tentunya DP-nya 0% Fajar sekarang. Ini di-provide oleh pemerintah dan juga adanya insentif-insentif seperti listrik oleh PLN dan lain hal sebagainya. Jadi memang ini merupakan PR pemerintah untuk menaikkan people purchasing power dan kita patut apresiasi langkah pemerintah untuk memberikan banyak sekali insentif dan juga stimulus yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Begitu Fajar. Oke, jadi kita lihat lagi bagaimana kemudian perkembangan daya beli masyarakat. Semoga memang akhirnya berbagai upaya yang dilakukan bisa sama-sama menggerakkan semua sisi, baik permintaan ataupun produksi dan juga tadi sisi perdagangan, ekspor ataupun juga impor. Baik Clara, terima kasih banyak sudah berbagi siang hari ini. Kita jumpa di waktu berikutnya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.